Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fauzi Hamdalah. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pupuk kimia ya teman-teman ya. Pupuk kimia Pupuk kimia ini sangat berperan penting untuk perkembangan dan pertumbuhan dan kesuburan tanaman itu sendiri ya teman-teman. Ketika kita kurang melakukan perawatan dan pemupukan, maka hasil tanaman akan kurang optimal ya dibanding dengan yang rutin pupuk kimia ya. Nah, pupuk yang akan saya gunakan itu pupuk NPK ya. NPK ini pupuk yang cukup penting ya, yang paling standar ya, karena di sini sudah ada unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, unsur-unsur tersebut sangat dibutuhkan untuk tanaman ya. Ketika kita hanya memberikan pupuk organik, hasilnya mungkin sudah cukup baik ya, tetapi dengan penambahan pupuk kimia hasilnya akan lebih baik ya teman-teman ya. Untuk pupuk tunggal juga bisa kita berikan teman-teman, tetapi hasilnya cukup harus benar-benar diperhatikan ya gram-gramannya ya, karena kan pupuk tunggal itu dengan dosis yang tinggi ya, dengan persentase kandungannya itu tinggi ya, seperti urea kan di atas 40. Jadi urea dan TSP, KCl itu kan dosis tinggi ya, harus benar-benar diperhatikan ya untuk penggunaan pupuknya ya. Sedangkan untuk pupuk NPK ini itu lebih aman ya teman-teman ya. Jadi mari kita contoh pemupukannya ya. Ini kita hasil cangkok jambu bayi ya. Ini niatnya akan kita sambung dengan dengan jeruk lemon ya. Ini jeruk bayi, nanti kita sambung jeruk lemon yang California dengan jeruk lemon yang biasa ya, yang dari Indonesia ya kalau nggak salah ya. Nah, ini juga alpokat dan cangkokan dari jambu kristal ya teman-teman ya. Jambu kristal ini kita cangkok, ada yang langsung kita taruh di lahan, ada juga yang taruh di dalam pot ya. Kalau kita naruh di dalam pot, hasilnya biasanya lebih baik ketika kita rutin merawatnya ya. Dengan rutin merawatnya, maka hasil akan lebih baik ya dibanding di lahan ya, karena di lahan biasanya kurang kepantau ya. Kalau kita di sini kan lebih kepantau ya. Nah, ini pun sudah ada yang berbunga ya, walaupun nanti biasanya bunganya rontok kalau tidak kita rawat secara intensif ya. Nah, untuk pemberian fase pertumbuhan dengan pupuk NPK 16-16 itu sudah cukup ya. Atau misalnya kita nyari NPK yang 16 nya lebih besar, atau kita kasih urea N yang lebih besar pun tidak masalah ya, tetapi harus benar-benar takarannya itu jangan berlebihan teman-teman. Sedangkan untuk NPK ini enggak apa-apa, berlebihan pun sebenarnya masih cukup aman ya. Kalau dengan pengalaman saya, kita seperti biasa kita aduk kita buka lahan tanah yang di sini, tanah di pinggiran ini. Saya kasih pot di kecil ini memang tujuannya untuk pembuahan di pot ya, jadi nanti bisa kita kontenkan juga ya. Dengan menggunakan pot yang kecil, maka proses pembuahan itu lebih gampang dilakukan. Proses fase generatif itu lebih gampang ya, lebih bisa kita lakukan dengan penyetesan air ya. Ini NPK ya, NPK ini bisa 1 sendok saja cukup, atau lebih banyak pun nggak masalah, karena ini kan tidak langsung terkena air ya.
Nah ini lebih 1 sendok lebih ya, karena ini sudah turun cangkok lama dan tanaman sudah subur, kita ini ya. Nah untuk batang kulitnya ini sebenarnya sering digigit tikus teman-teman, ini rutin digigit tikus nih, tapi tanaman juga cukup sehat saja. Dan biasanya kalau kita lukai seperti ini, sengaja atau tidak sengaja, nanti pertumbuhannya akan menurun dan akan berubah ke fase generatif ya. Nah seperti ini, jadi biarkan saja, yang penting kulitnya tidak melingkar habis semua ya, ini kan cuma sebelah sisi ya. Nah setelah kita memberikan pupuk seperti ini, untuk hasil lebih cepat bisa kita siram, tapi jika tidak pun tidak apa-apa ya, karena ini tanaman sebenarnya masih hijau ya, jadi tidak masalah kalau tidak langsung kita pupuk ya. Ini juga tanahnya sudah basah ya, jadi faktor air itu mempercepat penyerapan ya. Tanpa air pun tidak apa-apa ya, karena nanti kan akan turun hujan ya, walaupun mungkin sebulan sekali, sebulan lagi, 2 bulan lagi, tetapi pupuk seperti ini sangat jarang hilang ya, menguap ya. Kalau urea itu yang menguap itu urea biasanya teman-teman, kalau fosfor dan kalium biasanya tidak. Nah ini pun cangkokan ini teman-teman, cangkokan jambu Black King Kong ya, tetapi di tempat saya belum pernah berbuah. Nah ini nanti kita niatnya akan kita sambung juga ya, atau juga kita coba dengan lahan yang kecil, pot yang kecil ini akan saya usahakan untuk berbuah ya teman-teman ya. Pemberiannya pun masih sama teman-teman, ini pupuk organik harus juga masuk, kimia juga harus masuk ya. Pupuk organik bukan hanya soal kotoran hewan ya teman-teman ya, misalnya kita sulit mendapatkan kotoran hewan, kita juga bisa memberikan airan POC, apa ya, POC nasi ya, nasi busuk itu ya, itu pun kandungan organiknya cukup baik ya, tetapi kita harus tetap memberikan pupuk kimia. Nah seperti itu ya, jadi misalnya saya kurang suka dengan kotoran hewan atau jijik gitu ya kan, misal ada, kita bisa mengambil POC buah-buahan, kulit pisang seperti itu ya, kita bisa taruh di sini ya, untuk menggantikan untuk meningkatkan kesuburan tanah ya dengan bahan organik tersebut ya. Nah pupuk kimia ini pun sangat diperlukan teman-teman untuk hasil yang lebih baik ya dibanding yang tidak dikasih ya. Nah seperti ini, karena pupuk kimia itu makanan yang instan ya, sedangkan pupuk organik itu prosesnya lebih lama ya diserapnya ya, tetapi meningkatkan kesuburan tanaman juga. Jadi ya kita harus seimbang saja ya, karena kan kalau kita cuma makan daun-daunan apa sayuran pun mungkin akan berbeda dengan orang yang makan sayuran dan ayam ya, seperti itu ya. Nah kita kasih pupuk ini ya, alpukat kayangan ya. Kita lakukan pemberian seperti biasa seperti ini mungkin sebulan pun masih ada ya teman-teman ya pupuknya ya, karena yang saya ketahui ini kan biru yang paling luar ya, biru itu kandungan nitrogen ya, yang saya ketahui ini ya teman-teman. Jadi biru ini nitrogen, jadi yang pertama diserap itu nitrogen, nanti daun tinggi nanti kan ada fosfor itu untuk menguatkan dan memperbesar batang. Setelah itu kalium itu untuk buah ya, jadi untuk memperkuat daya tahan juga, seperti itu ya. Nah ini seperti ini ya, terluar saja ya, mau di sini pun sebenarnya nggak apa-apa loh teman-teman, nggak dikubur pun nggak apa-apa, karena pengalaman saya, cuma mungkin kita nggak tahu ya apakah itu akan hilang atau kena panas ya, nanti menguap kandungan nitrogennya seperti itu. Jadi cari aman kita seperti ini dan biarkan saja. Sekian ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan atau mencari
ilmu-ilmu apa pengalaman dari saya bisa ditanyakan ya, nanti saya kontenkan. Terima kasih.